Pertama-tama, marilah sama-sama kita yang memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah telah memberi kepada kita yang bermacam-macam nikmat yang hadir hingga. Dengan berbanding nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita yang seandainya ubi nabi yang dalam dunianya kita dijadikan sebagai bintang, dan seandainya ubi ranting yang dalam dunianya kita dijadikan sebagai pena, dan ubina ukur yang dalam dunianya kita dijadikan sebagai kertas, dan terpakai alatnya kita tulis nikmat yang telah diberi oleh Allah kepada kita yang sungguh sanggup hanabi kita tulis. Namun dua buah nikmat, yang mana dua buah nikmatnya hanya pernah diberi oleh Allah kepada Yahudi, dua buah nikmatnya hanya diberi oleh Allah kepada kafir Nasrani, dan dua buah nikmatnya hanya pada kita dengan dunia dan seisinya. Dan dua buah nikmatnya yaitu nikmat iman dan nikmat Islam yang kita rasakan hingga saatnya. Maka jibranya guna kita ucap terima kasih kepada Allah. Jauh sebelumnya, bahasanikan sebelum berwujud alamnya oleh Allah telah dicantumkan nama kita oleh Allah sebagai orang yang beriman kepada Allah. Maka orangnya katanya seandainya lebih susah oleh Allah, hanya lebih harta oleh Allah, ujian susah lalunya, menyopet dan berusaha kepada Allah. Hanya takut Allah hanya adil bakar, karena alam dada katanya lebih muhai daripada iman, lebih muhai daripada dunia dan seisinya. Seandainya orangnya terus didapatkan kepada katanya, apakah orang lebih dunia dan seisinya, tapi dengan syarat iman yang dalam dada kata lu cabut, apakah tatim katanya? Sungguhan tatim. Pakal. Karena dunianya menyangkutnya hanya dapat pakai hanya sementara. Ketika meninggal katanya, dunia diucap selamat tinggal. Dama beda dengan dunia hanya pernah pakai ke akhirat. Dunia sehingga akan diberi kepada kita adalah dua meter atau kuburan. Jadi cukup dama beda dengan dunia hanya 2 meter dengan itu kuburan. Dan orangnya katanya benar ucap terima kasih kepada Allah. Katanya beriman kepada Rasulullah. Padahal katanya kan keturunan Rasulullah, kan Habib kadang-kadang katanya. Dan katanya kan hidup di masa Rasulullah. Hanya pernah katakan kibat agung wajah Rasulullah, kibat mukjizat yang agung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad. Tetapi orangnya beliau beriman kepada Nabi Muhammad, padahal jauh katanya dengan Nabi Muhammad. Tapi alangkah sayang dan kalau Abu Lahab, padahal orangnya saudara dengan Nabi, apa Nabi, kibat kekalian wajah agung Rasulullah, kibat kekalian mukjizat yang sangat agung diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mata oleh kalian. Tetapi Abu Lahab sayang hanya ditakdirkan oleh Allah beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita yang mohon kepada Allah SWT agar nikmat iman, nikmat Islam yang diberi oleh Allah kepada katanya, mohon agar kekal sampai hingga terus malaikat maut. Amin ya rabbal alamin. Selawat beriring salim anak wasyid kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan seorang nabi yang sangat agung di sisi Allah. Beliau merupakan seorang nabi yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan bagaimana? Karena nabi kita bukan nabi istimewa karena padu-padu hal yang diberi oleh Allah khusus kepada nabi kita hanya diberi kepada nabi yang lain, walau Nabi Musa yang digelar dengan kalimullah, juga hanya diberi kepada nabi yang lain, walau Nabi Ibrahim yang digelar dengan Khalilullah. Lebihlah padu-padu hal yang diberi oleh Allah khusus kepada nabi kita. Pertama, Nabi Musa pernah masih munajat kepada Allah, sehingga ditanya oleh Nabi Musa, ya Allah, putra kelebihan kekasih ya Allah Muhammad dibandingkan lu yang merupakan lu juga seorang nabi. Sehingga dijawab oleh Allah, wahai Musa, kata hari kata tandini kekasih lu Muhammad, kata hari kata sayyidi kekasih lu Muhammad, urangnya kata talake beberapa ridalun, kata mohon mendapatkan ridalun, tetapi tidak dengan kekasih lu Muhammad. Tetapi kekasih lu Muhammad belum tawarkan apa yang membuat beliau ridha. Gimana juga
lebih sehingga mohon oleh Rasulullah, wa ahadun min ummati la yadkhuluna an-nar. Wahai Allah, pensiropi umatun yang damang dalam neraka, yang dimohon oleh Rasulullah sehingga dijauh oleh Allah lebih kata wahai Muhammad, maka silakan kata memberi syafaat. Sehingga tak kalah Nabi Musa hendaknya dimohon agar mendapatkan ridha Allah, tetapi Nabi Muhammad ditanya oleh Allah apa yang membuat Nabi Muhammad ridha, sehingga Allah lebih yaitu Nabi Muhammad untuk memberikan mukjizat kepada umat, maka baru Nabi Muhammad ridha. Fatarwa itu dalam Al-Quran. Yang salah satu keistimewaan Rasulullah di antara lain Nabi Musa ketika munajat kepada Allah, juga keistimewaan Nabi Muhammad yang hanya lebih kepada Nabi yang lain. Sehingga waktu munajat kepada Allah, mengakai Allah, ya Allah, lun ingin lun kalazat agung roh ya Allah, lun ingin lun kalazat roh yang sangat mulia ya Allah. Sehingga itu oleh Allah, wahai Musa kata hana sanggup kalau lun. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah agar lun kalazat Allah yang sangat agung. Tetapi Nabi kita Muhammad hanya memohon kepada Allah, tetapi Allah undang Nabi kita itu malam Isra Mi'raj untuk merumput dengan Allah sebanyak 10 ulang balik, sehingga kehadiah oleh Allah itu si malam di membuat yang tersebut. Jadi kalau Nabi Musa memohon kepada zat Allah sehingga hanya satu kali, tapi Nabi kita Muhammad diundang oleh Allah pada malam Isra dan Mi'raj. Ini sangat agung Nabi kita. Dan dua yang lain itu menjadi dua cukup belum. Yang terakhir yaitu pada penyebutan nama. Dalam Al-Quran Nabi-Nabi yang lain dihubungi dengan nama oleh Allah. Ya Musa, Ya Yahya ulil kitab, Ya Ibrahim, Ya Adam. Jadi mantu Nabi yang lain dihubungi oleh Allah dengan nama. Tetapi Nabi kita Muhammad hanya dihubungi dengan nama, melainkan mengirim dengan risalah. Wa ma Muhammadun illa rasul. Jadi mengirimkan dengan rasul. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir. Hana nuhi oleh Allah ya Muhammad, yang bang agung Nabi kita Muhammad. Maka kita orangnya bila tak selawat kepada Rasulullah agar sehingga duduri oleh Rasulullah, karena kepegang setiap selawat yang kita panjatkan kepada Allah, yang malaikat mungkin nejak kepada Rasulullah diminta yang selawat berkata wahai Muhammad orangnya bulan bin bulan. Maka mohon Allah agar selawat yang kita panjatkan sampai kepada Allah hingga berburuk kepada Rasulullah SAW, dan bila katanya mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kata-kata ta'zim wal ikraman terutama sekali kepada guru-guru yang akan hadir pada tempat yang sangat mulianya, dan kepada aku sebagai anak wahai kitanya, namun Allah mudah rezeki dan kesehatan sabi. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya orangnya dan temannya, maka ulun bermaksiat di akhir ulun. Rata saja ulun bermaksiat ulunnya ke akhir zaman, maka ulun hana malai bermaksiat kepada Allah. Jamu ulun bermain judi dalam hotel, dalam kedai, dalam sahabat bermain judi. Tapi tak cikalah ulunnya. Rata kedai kopi ulun main chip, bahkan kangen tren dengan maksiat. Nyo berkata bahwa maksiat yang kita sebut mengundang marah Allah, menyebar Allah ilahi. Yang seandainya dan yang bakal ulun bermaksiat kepada Allah. Jawab lagi, karena ulun hanaya kepada Allah. Bahkan hanaya kepada Allah karena kornya hana guri Allah. Mai ulun yang berislam ada Islam pi hana guri Allah. Karena ulun guri Allah, nyo hanya jadi maksiat kepada Allah. Tapi bukan tulisan, karena menyazat Allah hana dalam kalau berpegang. Yang maksudnya adalah tertulis sifat dan asma Allah. Lupa satu logika, menyebut tuli Allah pasti wajib maksiat kepada Allah karena ia kepada Allah. Perbandingannya, menyasiflah ulun bertulisnya sina. Sifat sina gimana? Itu jihana ada rasa
urusan baju usurai ni urut darah kaki berat tinggi tetapi di hanya perlu tetap menyebut baju kami dia padahal singa padahal masuk Allah ini punya kelemahan tak tembak mati tak hanya kekuatan takut ini tetapi yang mana katanya kepada singa Allah yang padahalnya adalah masuk Allah man apakah Allah sama lagi sifat singa bahkan hana bandingan juga dalam kitab sifat Allah misdul a'la jiwa makna misdul a'la artinya sifat Allah hana bandingan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh manusia padahal singa kuno yang dimiliki adalah kekuatan bukan dan IBO sebagai kekuatan hanya bukan seandainya orangnya tanya minum dan apakah sanggup dipajau di singa hana sanggup dari itu dari ini karena bukan yang mau singa tapi yang dunia bertanya berhadapan dengan singa mengibar sifat Allah benar yang Allah kuasai yang Allah kuasai adalah alamnya ubina alamnya lupuga sama lupuga baju gambaran untuk dunianya dunianya adalah Ka'bah Baitullah yang menyertai sifat dunia adalah Ka'bah Baitullah apakah kekuasaan Allah hanya dunianya alam punya alamnya ubina punya dunianya tengah di Ka'bah Baitullah punya alamnya ciptaan Allah tengah di bumi yang betul adalah kedua punya kedua kedua alamnya adalah bumi ciptaan Allah dan ribuan kilometer bahkan jutaan kilometer yang adalah langit pertama ubina bukan pula langit pertama ribuan jutaan kilometer langit pertama adalah bulan langit bola jadi dari bumi hingga langit pertama punya perkara langit ribuan jujak baru langit pertama kemudian dari langit pertama ke langit kedua jauh di langit jauh alam penuh bumi dengan langit pertama hingga langit ketujuh berbentuk langit bola bulan seluruh sisi dan diwakili langit ketujuh adalah kursi ciptaan Allah juga bulan seluruh sisi yaitu langit bola dan makhluk ciptaan Allah yang terakhir yang paling banyak adalah arasy Allah diwakili kursi bayangkan dari inanya ino hingga arasy Allah ubina dunianya punya mobil kecil sangat gedenya ino punya hana mobil itu sangat jadi mulianya kekuasaan Allah maka gedenya hendak terjadi maksiat kepada Allah karena Allah punya menunjuk gedenya bersiksa gedenya sanggup kapanpun dan tak kala ibarat guru-guru yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran yang bermaksiat kepada Allah ibarat akhirnya contoh lagi kaum Nabi Nuh yang bermaksiat kepada Allah lebih banjir oleh Allah yang baru baju hanya mengira di Allah dan apakah Allah rasa sayang ketika Nabi banjir hanya bahkan anak perahu sendiri Nabi Nuh yaitu Kan'an nanti beriman kepada Allah tetap hanya selamat bayangkan gedanya orangnya bukan anak Rasulullah orangnya bukan anak Nabi gedanya apakah berani tak maksiat kepada Allah anak Nabi sendiri disiksa oleh Allah apalagi gedanya yang hana sempurna adalah makhluk yang hina manusia yang hina dan tak kala umat-umat awal yang lebih binasa oleh Allah kaum Nabi Musa yang dilarang oleh Allah untuk jauh laut Rosaktu sehingga tetap dijak mayang kadang-kadang kibar siksa Allah lalu berpuji kebuih macakap lalu berpuji kegeram oleh Allah dan kadang-kadang waktu dibi tsunami oleh Allah apakah Allah nak sayang keadaan perumahan kecil yatim harta kabeh rumah hancur mana apanya Allah artinya ketika Allah mengira sesuatu punya Allah sanggup berpukul fa'al lima yurid Allah sanggup berpukul yang diradap maka menyanya tak ingat dalam hati sungguh beliau yang sanggup anda terjadi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang apakah ulun bermaksiat kepada Allah bahkan cukup kaya-kaya. Dulu maksiat kepada Allah bahkan semua yang kadang-kadang kecil-kecil setelah menjadi kubur bahkan kadang-kadang sasar bulik nyaman dendam yang berada lagi karena Allah Maha Rahman dan maknanya utuh tetapi tidak azim oleh Allah menyatakan perbandingan seandainya dan dunia bahkan manulun maksiat kepada Allah bahkan jaya udik urun yang taat kepada Allah kadang-kadang udik adalah kasih ini tahu logika
nasihat tengok ketika dijak di hadapan tengok. Kan bagah-bagah tajuk baik agar biweh betul. Hari tajuk baik dan hari kada. Bagah-bagah tajuk baik dan baik. Tapi seandainya yang jak adalah urung yang laga dan wangi ketika di selawut cukup indah. Kanya hana tajuk dia, kada dengar dia selawut, kada dengar lantunan-lantunan selawut yang dikirimkan. Dan mohon tajuk lebih daripada tajuk urung awal. Artinya ketika orang yang maksiat kepada Allah memohon kepada Allah melebihi harta jabatan bumi oleh Allah maka dijauh oleh Allah. Maka kita dalam dibacaran dalam istirahat dari Allah. Ketika dia maksiat kepada Allah, bumi makin jaya. Melasah hana depan masjid hana depan yang tinggallah yang azir lewat bumi nikmat oleh Allah agar dijauh dengan Allah. Tapi sebaliknya orang yang maksiat kepada orang yang taat kepada Allah yang hadang juga dalam surga Allah ingin kedua doa-doa yang beliau panjatkan. Allah ingin kita beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada itu lebih dari ulama itu yaitu surga. Apakah nak bandingkan dunia dengan surga? Hana bandingkan 0,00% belum pernah bandingkan surga dengan dunia dan sisinya. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya menjelajahi teringat bahawa kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Maka katanya ketika beribadat kepada Allah betul-betul ikhlas karena Allah, bukan karena belain. Dibacalah konsep untuk ikhlas. Konsep untuk ikhlas yang pertama kita teringat bahawa pemandang yang menyebut Allah hana boleh. Apakah Allah boleh untuk bersedekah? Hana. Apakah ketika kita hana bersedekah hanya tinggi mati? Hana. Allah sanggup mencipta roh tanpa makanan. Allah sanggup mencipta kaya tanpa nafsu usaha. Maka menyanyang ingat sedekah yang kita ubi Allah hana boleh. Kanya betul-betul ikhlas dalam sedekah agar amalan yang kita buat diterima di sisi Allah. Hana istilah dia. Karena menyedia seolah Allah boleh sedekah dia maka awak dia dalam sedekah bangga maka Allah boleh. Ya Allah hana boleh. Iman dan bangga dalam sedekah. Maka dengan nyata ingat kita ikhlas bersedekah karena Allah. Yang kedua pamaji kita dan nasihat dan dakwah. Apakah Allah boleh dakwahnya? Apakah menyahana dakwah huruf maksiat kepada Allah? Apakah dia hanya dakwah huruf pakai hana ibadat? Karena ketika ini Allah sanggup dengan hidayah huruf masa bodohnya beriman bagaikan tubuh yang satu. Menyadari ingat bahawa Allah sanggup seluruh dunianya akan bertaat kepada Allah bagai tubuh yang satu. Buat hidup dakwahnya yang kadang-kadang pun hanya 10-20 ikut. Menyadari ingat anda katanya bekerja dakwah karena manusia dan dakwah karena belain. Ikhlas karena Allah. Juga apalagi sembahyang yang tanya puput di urut. Apakah Allah boleh sembahyang tanya? Hana boleh. Maka menyanyang hana boleh sembahyang tanya kiban harus datang di hadapan Allah. Bersih dengan impamani nazirul raya memiliki isi 20 rokok dalam danau. Berarti ribuan dalam danau rokok. Tajak kita yang mendapat danau ini sabotnya untuk juga dalam danau di hadapannya. Tanya, apakah huruf rayanya nak boleh dalam danau yang sabot? Hana. Baru ribuan bahkan puluhan ribu dalam danau. Maka kiban harus tak juga dalam danau di hadapan huruf raya yang boleh hana boleh dalam danau. Makanya
Yang diriu oleh Rasulullah adalah raja, bukan tamani. Tapi kebanyakan orang salah mafhum. Yang diriu oleh Rasulullah raja, tapi yang berhukum tamani. Berbeda hukum tamani dengan raja, cukup beda. Berbanding Nabi punya tamani, urang harapannya tanpa gula tanaman. Pada hana gula, belakang, tapodan, bukan terjadi dulu bagai kuih. InsyaAllah kita yang akan panen. Kajian panen dalam tanpa dia. Menantu katanya, sembahyangkan, puasakan, bahkan maksud kepada Allah. Tak harap moga-moga yang berdoa syurga oleh Allah. Banyak berdoa, yang katanya orang akan kubur yang diuyu oleh Allah. Lagi pun bandingkan banyak panen di timur lebih belum panen karena memang hanya pula panen. Kemudian dia adalah raja. Raja dia hendak pula panen sesuai dengan aturan pertanian. Abu baca tapiri segala macam. Lalu baru kita harapkan InsyaAllah moga-moga panen. Bahkan kita harapkan lagi karena usaha manusia itu hanya memberi bekas, maka kita harapkan adalah panen. Baca yang kita umum dan ia yang kita punya hanya memberi bekas untuk menjamin panen kita. Maka menantu ibadat kita. Jadi kita puasa, aku zakat dan sembahyang segala macam perintah Allah dan pun manut sesuai aturan. Tapi sembahyang sesuai aturan dengan syariat. Jadi yang baru harapkan ya Allah, moga-moga ibadat yang luput diterima di sisi ya Allah. Yang lagi yang diurut oleh Rasulullah. Tapi itu mulut kita mandi, luput ibadatkan mengharapkan Allah Maha Pengampun, Allah Maha Rahman. Budi juga menyebutkan benda yang pertama kau wajib pertama. Dalam Allah ini memang budi yang diukur oleh Allah dan diukur. Logika manusia betul. Tidak kaya orang yang diukur kepada kita yang pernah tadi. Maka dari mengukurnya, apakah kita yang berbuat gaji konkret? Aku pilih juga karena budi yang banyak perintah dan diukur mengenai perbandingan. Budi yang diberi oleh Allah hanya pernah terukur. Bila semuanya tak abaikan, diukur jaga dan belum terjaga. Memang nasrah ketika cara pakai itu dapat motoknya memang hanya wajib tegak, tapi hanya surah fikah. Tapi secara tasawuf gedenya lari daripada tegak. Jadi Quran kemat juga Allah tulis mengenai. Pertama mengenai dalam tangan gedek dalam. Gedek dari Allah lalu hanya gedek yang gedek dalam mandro ke dalam tubuh. Mengenai gedenya. Ketika akhir itu dapat motok dapat laku memang hanya wajib tegak. Tapi hakikat sehingga orang kemat mendapatkan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada dasar. Jadi urang menyahana tuli kepada Allah pasti golnya hanya ia kepada Allah. Tetapi punya urang tuli Allah pasti golnya ia kepada Allah sehingga hanya dimaksud kepada Allah. Malah urang kan belum mampu bahkan tuli Allah. Agak dengar oleh berai-berai mampu tuli Allah. Tetapi pakal cirinya bermaksiat kepada Allah. Pakal ciri urang yang benar begitu tentang sifat dan afal Allah bermaksiat kepada Allah. Ini tanda hati hidupnya dalam hidup. Bahkan mana hati hidupnya. Yang maksudnya bukan hati yang masuk. Yang hati masuknya secara dokter belum mau hidup. Tetapi yang maksud adalah jiwa yang dalam benar. Maka oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab yang Ulumuddin lebih konsep yaitu menemukan hatimu di tiga tempat. Artinya menyebabkan lewat tempat yang bertanya mahana aktif hati tanya berarti hakikat kita yang benar-benar hati. Sebab yang pertama dilakukan oleh Imam Al-Ghazali menemukan hatimu ketika engkau membaca Al-Quran. Kita kalian kerja bersama. Hati kita baca Al-Quran. Kita baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksa kubur. Kita baca ayat-ayat yang menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat. Kita baca ayat-ayat yang menceritakan tentang hibah azab neraka. Kemudian memang jiwa kita hanya sedih.
Disebutkan dalam sebuah riwayatnya, ketika dibaca Al-Quran, seperti diceritakan oleh Allah ayat azab, bahwanya bahkan kadang-kadang sampai pingsan, sedikit wajib pingsan di hadapan Al-Quran. Maka karena bintang azab Allah cukup dia, itunya ulun-ulun yang memiliki hati yang aktif kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah yang pertama. Mungkin memang ketika ada baca Al-Quran kita menghana sini, dengan cara yang kedua oleh Imam Al-Ghazali bukan. Temukan hatimu ketika kau sembahyang. Yang ketika ada sembahyang, benar hati ke mana? Ketika ada takbir, kita baca ayat-ayat Allah dalam sembahyang, kita baca zikir-zikir, apakah hati dia mulai khusyuk dalam sembahyang? Memang hati dia khusyuk dalam sembahyang? Secara hakikat dia mana hati? Dia memang menengok dia ada sembahyang hanya khusyuk sama sekali. Aduh dan merawat dalam hati, sama dengan beliau hakikat belum hati. Tapi cara berbodoh artinya pada saat yang sembahyang itu cuma kata-kata tak usahakan khusyuk mendapat berlimpah. Yang pertama ketika takun wajah itu wajihiyah yang berkeinginan khusyuk. Ini yang pertama. Kemudian ketika wajah tahiyatul yang ini juga khusyuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika kita mau sembahyang, hati kita hanya khusyuk kepada sembahyang, hati kita gaduh lain, secara hakikat kita belum hati. Yang terakhir juga oleh Imam Al-Ghazali, ketika memang kita baca Al-Quran hanya itu khusyuk katanya, hanya itu ayat-ayat yang diceritakan dalam hadis. Ketika kita sembahyang juga hati kita hanya hadir kepada Allah, maka cara yang terakhir temukan hatimu ketika kita bermunajat kepada Allah. Itu lebih-lebih mohon suruh kepada ini. Gimana cara kita untuk hati aktif, hati khusyuk kepada Allah? Beliau suruh kita ingat dosa-dosa kita. Ketika kita ingat dosa kita memang roh yang ada sedih kita ingat dosa, secara hakikat kita karena hati. Tapi ketika beliau semua yang mohon kita munajat dengan Allah, ketika kita ingat dosa hati sedih, yang secara hakikat belum hati. Maka gimana cara dibuka oleh Imam Al-Ghazali? Mohon Allah agar bergembira hati yang lain oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka katakan burung-burung yang khusyuk hati, burung-burung yang aktif hati kita, ketika yang gelarannya adalah Allah, ini pun sama sekali. Maka yang melarang Allah. Kita memandang orang cakap mesti corona. Ketika perlu diminta bagah-bagah kampung, padahal orang cakapnya manusia. Hanya kekuatan yang hanya diizin oleh Allah. Tetapi yang bahagia katanya pada hayat manusia. Yang larang Allah, hanggebi mujudi, hanggebi zina, hanggebi jujur, duduk maknanya urut menanti Allah. Lagi pun urut bakal jujur dari gizi dari dendam, ketulinya dendam, dan kekuatan artinya dengan izin Allah punya tembak mati di sini, punya ikram sakit di sini. Ya, maka urut jujur dari dendam. Ya. Tapi yang larang Allah, hanggebi mujudi lagi berdekat. Belum menjadi bahkan gede karena ada kopi menginshidu banyak hana dari Allah. Maka kita ini awal ini ma'rifatullah menjadi depot. Awal agama adalah mengenal Allah. Artinya bukan mengenal zat, menyazat mengenal Allah. Belum Rasulullah kali berbuat dengan Allah langsung karena berbuat pegang iman inilah agungnya zat Allah. Tetapi yang kedua adalah sifat dan makna Allah. Allah Qahhar, Jabbar Allah. Nabi Musa ketika memohon kepada Allah baru cahaya agung arah Allah sini menghidip gunung yang daripada hancur rata mendanau. Yang Allah hana bunyi dengan Nabi Musa. Apalagi punya Allah marah. Yang maka lebih dahsyat daripada kejadian yang dialami oleh Nabi Musa. Maka menyanyi keinginannya sungguh bedakan maksud yang lain. Anak semaya kita menjadi maksud kubur mendam terjadi kubur dengan Allah. Contoh lain ada pegang. Lalu dalam masjid anak tadi ketika ataupun lalu dalam masjid lalu dah bahas tentang hal-hal dunia yang sarupun yang dalam Allah. Anda jadi kubur agar yang melarang Allah dan tulisan Allah. Punya gedung siksaan dari Allah. Dari honda kepedeng kemantasian langsung lapor ke meninggai tempat. Dari honda berdoa oleh Allah oleh lamparan yang betul lamparan ini ataupun dalam jeruk sambut Allah kubur. Hadirin
sidang jemaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Muhammad sallallahu agar kitanya betul-betul ya kepada Allah. Berdoa dan maksiat kepada Allah. Apalagi yang takut adalah dosa yang memang mengundang marah Allah. Dan kitanya mendung perintah ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala betul-betul aja salah sekali Allah. Kita ingat lagi dulu sedekah katanya Allah anak boleh. Bila doa katanya Allah anak boleh. Sembahyang katanya bahkan matung kebaikan yang dijemput Allah anak boleh. Tetapi Allah cuma puji katanya wahai hamba lu kata sembahyang kata sembahyang lebih pahala, kata maksiat lebih siksa. Katanya jika pilih ke perintah Allah akan pergi surga, ke larangan Allah akan pergi neraka. Jadi Allah puji katanya. Dan lagi pun katanya tak pegang dalam tanah minggu saya cuma tak pelis dia. Cuma yang puji dengan apakah tadi perintah yang Tuhan yang punya dalam tanah anak boleh. Menentu Allah ibadat katanya anak boleh. Maka menyanyi kaitan sungguh katanya orang ada sembahyang lalu yang ada pegang apakah katanya dalam dia ingat terima Allah sembahyang lu ya Allah bahwa sembahyang lu yang anak boleh. Orang anak putus sembahyang Tuhan lu. Orang anak putus sembahyang tahajud ya Allah. Orang anak putus sedekah ya Allah. Dan orang anak putus segala ibadat yang berhubung di hadapan Allah. Maka menyanyi kaitan bahwa dia dalam sembahyang mereka guru ini pun dikuri sampai anak maka khusyuk karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian maksud yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat kita sampaikan. Lebih